Tidak pernah latihan wrist, tapi berharap bahwa semesannya tajam, terus orangnya pendek. Yang kedua, kamu harus bisa loncat kalau kamu pendek. Ketiga, kalau kamu bukan pendek, saya tidak bisa jumping, tidak apa-apa, tapi kamu harus kalian bisa nyemes tajam. Kalau ujungnya lokasimu di sini, berarti ujungnya di sini. Dah, tuh 2, 3, 4 ada atlet dari luar klub Kusuma Tangkas ya, nggak apa-apa. Jadi gini, saya mau memberitahu tentang sebuah realita supaya kalian introspeksi dan tidak merasa stres. Misalnya begini, ada yang nanya, Pak Pelatih, semesan saya kok nggak bisa tajam? Padahal saya sudah latihan ini, latihan itu. Nah, untuk bisa pukulanmu tajam, itu tergantung dari banyak faktor. Yang ke satu, kamu harus mempunyai kekuatan pergelangan yang benar-benar kuat. Terus ada yang ngomong, saya sudah latihan ini, kuat banget, ukurannya sudah benar kuat, tapi masih tidak bisa nyemes tajam. Faktor yang kedua, selain pergelangan harus kuat, yang kedua kalian harus bisa jumping. Saya tidak bisa jumping, ya berarti nggak bisa kamu nyemes tajam. Jelas? Jadi satu pergelangan, kedua tentang kamu harus bisa jumping. Saya tidak bisa jumping, tidak apa-apa, tapi kamu harus tinggi. Misalnya Victor Axelsen, dia kalau net kalian tahu ada YouTuber yang dari Denmark atau mana itu, netnya itu setinggi dada gini. Jadi dia mau nyemes pun tanpa loncat, itu masih bisa tajam. Ngerti? Jadi ada 3 faktor, pergelangan tanganmu harus kuat, yang kedua kamu harus bisa loncat kalau kamu pendek, ketiga kalau kamu bukan pendek, kamu tinggi, tidak perlu loncat, nggak apa-apa. Jadi jangan berpikir gini, aku udah latihan pergelangan tangan, udah kuat, tapi aku tidak bisa nyemes tajam, lah orangnya pendek, misalnya Al atau Evan, segini pendeknya mau nyemes tajam, ya nggak bisa. Bisa tajam kalau misalnya loncatannya tinggi, meskipun dia pendek tapi loncatannya harus tinggi. Jelas ya? Dia loncatannya tinggi, dia pendek ataupun tinggi orangnya, dia orangnya tinggi, dia bisa loncat pas tinggi, tapi pergelangannya tidak kuat, dia nggak bisa tajam. Ngerti ya? Nah, terus jangan berpikir bahwa aku udah latihan pergelangan tangan, terus untuk apa kalau nggak untuk nyemes? Ada banyak, yang ke satu misalnya untuk ngelob. Yang kedua misalnya untuk melakukan backhand clear atau backhand apapun, itu pergelangan juga. Yang ketiga misalnya kamu terima di forehand lead, kamu menggunakan pergelangan tangan. Jelas? Sekarang saya tunjukkan ilustrasinya, misalnya Aldiano atau Evan, terserah salah satu di sono. Di belakang. Ya, yang lainnya minggir di sini. Oh, di dalam lapangan, supaya kalian tahu. Oke, sekarang sedikit belajar matematika, supaya kalian tahu. Untuk kalian bisa nyemes tajam, targetnya di area tengah sini, benar? Ya, targetnya adalah di sini. Sekarang, kalau targetnya di sini, netnya di situ, maka kok itu kan lajunya bukan tendangan pisang nih. Kalau sepak bola bisa gini, kalau badminton nggak ada tendangan pisangnya gini terus gini, nyemes. Jelas, nyemesnya pasti sisi miring segitiga. Sekarang kalian perhatikan, targetnya adalah di sini. Kemudian netnya di sini. Kalau ini saya lanjutkan berupa satu garis ke atas sana, ya, kalian bisa nyemes tajam. Kalau ujungnya lokasimu di sini, berarti ujungnya di sini. Kalau lokasimu di sini berarti ujungnya di sini. Jelas? Kalau misalnya atlet itu tingginya sedia. Nih, oke. Kalau ini diteruskan kan tinggi di sini. Ngerti maksud saya? Kalau dia nggak bisa loncat sampai di situ, semesannya nggak bisa tajam. Jadi jangan mikir aku nggak bisa nyemes tajam, kenapa? Ya karena kamu pendek.
Terus kalau pendek, dia loncatnya tinggi. Misalnya, seperti pemain basket bisa slam dunk misalnya. Loncatnya tinggi, dia bisa ngayuh di situ dengan bantuan raketnya. Dia bisa nyemes tajam. Tidak bisa nyemes tajam, sudah loncat tinggi. Anaknya pendek tapi tidak tajam, karena wristnya tidak kuat. Paham? Jadi 3 hal itu berkaitan. Satu, orangnya pendek kah? Jadi kalau pendek ya udah disyukuri, gunakan teknik smash yang lain ke arah badan sekeras mungkin. Jadi nggak harus mikir untuk pergelangan itu gunanya untuk smash yang tajam, enggak. Jelas ya? Ilustrasi ini tahu ya? Jadi kalau targetnya di sana, maka kalau titik dia posisi dapat shuttlecocknya di sini, dia bisa nyemes tajam kalau dia bisa meraih ujung dari ini. Dan itu diperlukan satu, tingginya dia, kedua, loncatannya dia, ketiga, pergelangannya. Kalau salah satunya itu bisa ataupun bisa ditutupin, bisa. Misalnya, dia tinggi, berarti dia tidak perlu loncat, asalkan wristnya kuat. Ya, dia pendek, dia harus bisa loncat dan wristnya kuat. Kalau pendek harus kompleks, karena dia harus bisa loncat dan wrist kuat. Jelas ya? Jadi ketiga hal itu berkaitan. Jadi jangan mikir terus, aku nggak ada gunanya latihan wrist. Wristku udah kuat tapi nggak bisa nyemes. Kadang udah ada atlet yang tidak pernah latihan wrist, tapi berharap bahwa semesannya tajam, terus orangnya pendek. Banyak tuh, ada otodidak bapak-bapak, ya kan? Orangnya pendek, kepenginnya supaya semesannya tajam, latihan enggak, loncat enggak bisa tinggi, itu ya mustahil. Oke? Ini salah satu gunanya wrist kalau kalian misalnya tergolong yang pendek. Jadi gunakan wrist untuk lob. Jelas ya? Itu guna wrist yang pertama. Coba Radi ke situ, ganti. Kegunaan wrist yang kedua adalah untuk backhand. Jadi backhandnya digunakan untuk sentakan. Kamu siapnya di tengah, kemudian gunakan wrist untuk melakukan backhand clear. Oke, perhatikan wristnya. Jelas ya? Itu fungsi kedua wrist. Jadi jangan berpikir untuk melakukan smash. Yang ketiga di sono. Ping. Kalian di sini, ganti, geser. Kamu di tengah, Ping. Ya. Kamu pakai wrist, bolanya kamu sentek nyilang ke sana. Ya, agak maju. Ini guna wristnya. Itu pakai wrist. Jelas ya? Jadi jangan berpikir wrist itu hanya untuk nyemes tajam, banyak fungsinya. Oke?